Diwarnai dengan aksi jahit mulut, ratusan tenaga kesehatan sukarela dari seluruh puskesmas se-Kabupaten Asahan geruduk kantor Bupati Asahan untuk memperjuangkan nasibnya, dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, di halaman kantor Bupati Asahan, Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Koordinator aksi Andrian Sulin dalam orasinya menyampaikan aksi damai ini digelar untuk meminta pemerintah Kabupaten Asahan memperhatikan nasib para nakes yang tidak memiliki gaji, honor, selama mengabdi sebagai pejuang kesehatan di Kabupaten Asahan. Kami meminta para pemimpin yang ada di Kabupaten Asahan agar memperhatikan kesejahteraan para nakes, mereka sudah mengabdi cukup lama. Ada yang 5-10 tahun bahkan 15 tahun, tapi tidak pernah menikmati gaji honor dari APBD. Lanjut Andrian menceritakan seperti di Kodia Tanjung Balai, nakesnya berjumlah 550 orang, dan APBD-nya sekitar 600 miliar, tapi bisa menyahuti dan memperhatikan nasib nakesnya. Pertanyaannya, kenapa daerah termiskin ketiga di Sumatera Utara bisa berbuat seperti itu? Dibanding Asahan yang APBD-nya sekitar 1,6 triliun dan nakesnya sekitar 255 orang, ada apa dengan Kabupaten Asahan? Kita akan terus berjuang, dan melakukan aksi nginap sampai ada keputusan yang menyahuti tuntutan dari kami, tegas Andrian. Pernyataan dari Pak Wakil Bupati tadi, Pak, sebagai masyarakat yang baik, kita mengapresiasi. Namun, dengan kejadian dari waktu ke waktu yang sampai saat ini tidak pernah menemukan titik terang terkait nasib para nakes yang ada di Kabupaten Asahan, terkhusus kepada yang tenaga sukarela non APBD APBN, sampai hari ini tidak terrealisasi, maka kami masih menganggap bahwa ini hanya angin surga yang diberikan oleh pemerintah daerah tanpa sebuah eksekusi. Bang, tuntutan abang ini siapa nih, Bang? Perawat ini. Yang pertama, tuntutan kami hanya satu, mencantumkan anggaran insentif kepada para nakes yang hari ini terdata sebagai tenaga sukarela yang telah menandatangani kontrak kerja, diberikan dana insentif sebesar 300.000 per bulan. Itu pun hanya cukup untuk membeli bensin atau BBM. Kalau dikalikan dengan 260 atau tadi 522 seperti yang disampaikan Wakil Bupati, itu sudah masuk ke rumah sakit umum sebenarnya datanya, hanya 1,6 miliar. Tidak akan mempengaruhi nomenklatur keuangan pemerintah daerah. Itu dia. Selama ini tidak digaji, Bang. Sampai sejauh ini tidak pernah digaji. Berapa lama? Bang, selama ini insentifnya nggak pernah dapat atau gimana, Bang? Iya, Bang. Selama ini nggak pernah dapat insentif itu, Bang? Mereka nggak punya honor, Bang. Yang mereka harapkan hanya ketika belas kasih dari PNS-PNS itu ketika keluar BPJS. Itu pun hanya 50.000 per bulan. Per orang per bulan. Itu cuma 50.000 aja. Iya, bukan honor pun namanya, Bang. Contoh dana BPJS keluar nih, maka disisihkanlah oleh para PNS-PNS yang ada di puskesmas. Dikasihlah mereka dapat 50.000 satu orang. Itu hanya dana BPJS. Jadi kalau andaikan tidak ada payung hukum yang bisa jadi solusi untuk menangani persoalan ini, apa Saya pikir begini, pemerintah Asahan baik itu eksekutor dan legislatif harus jalan-jalan lah ke desa tetangga Kota Tanjung Balai, karena mereka mampu menciptakan payung hukumnya. Dana insentif itu 500.000 per bulan di Kota Tanjung Balai. Mereka kawan-kawan nakes Tanjung Balai bergerak pada 2019. Mereka mampu menciptakan payung hukumnya dengan anggaran yang hanya 600 miliar. Masa payung hukum kita di Kabupaten Asahan, para pakar-pakar hukum pemerintah daerah tidak mampu mencari dasar hukum. Mereka harus studi banding lah kalau begitu, kalau mereka tidak mampu. Jadi kira-kira akan bubar nggak kira-kira kalau seandainya Pemkab Asahan tidak mewujudkan apa keinginan Kita pastikan ketok palu sampai jam 12 malam pun akan kita tunggu hari ini. Bang, ini ada 5 yang gaib dulu, Bang. Kalau dikasih alasannya kenapa, Bang? Alasannya adalah bentuk kekecewaan. Di kesempatan ini, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mendengarkan tuntutan dari para nakes Asahan, dan mengajak para nakes untuk duduk bersama mencari solusi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk menyahuti tuntutan rekan sekalian, kita harus menyelesaikan pendataan dulu. Apakah semua nakes yang hadir sudah terdaftar di BKD? Kalau belum, tolong didaftarkan sekarang.
Selanjutnya di hadapan para nakes, Wakil Bupati Asahan menyatakan akan melakukan rapat koordinasi OPD terkait, untuk mencari solusi tuntutan para nakes, yang sesuai dengan payung hukum dan meminta sebanyak 3 orang perwakilan dari para nakes untuk mengikuti rapat tersebut. Kalau bisa kita sahuti dan selesaikan kenapa tidak, tapi semua harus sesuai dengan aturan hukum. Sekarang ini saya akan laksanakan rapat bersama OPD terkait, mohon rekan-rekan bersabar intinya tuntutan para nakes kita upayakan dapat terrealisasi. Pungkas Wakil Bupati Asahan sembari bergerak ke dalam kantor Bupati Asahan guna melakukan rapat koordinasi. Mempelajari payung hukumnya. Tuntutan mereka ini minta supaya ada insentif diberikan setiap bulannya kepada masing-masing tenaga kesehatan yang mereka sudah pernah sudah bertugas secara sukarela itu selama ada yang 10 tahun, 5 tahun ya. Ada juga yang mungkin 2 tahun. Tuntutan mereka seperti itu. Nah, kita mengacu dulu kepada ketentuan dan peraturan. Kita pelajari dulu apakah memungkinkan itu. Karena ada salah satu sisi, sebagaimana yang disampaikan juga, tahun 2023 itu kan tidak diperkenankan lagi menerima pegawai honor, ya kan? Nah, bagi mereka yang sudah lama bertugas, apakah ada prioritas? Karena mereka tenaga kesehatan, ya, dari jumlah penduduk kita ini kan perlu tenaga kesehatan, ya. Karena keterbatasan tenaga kesehatan, apa memungkinkan mereka ini bisa diberikan insentif, tapi mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Memang selama ini Pemda tidak mendata mereka sebagai tenaga kesehatan, tapi tidak menggaji mereka. Nah, sampai dengan saat ini, mereka ini hanya kebijakan dari kepala puskesmas, ya kan? Karena mereka tidak terdaftar di BKD. Ya, BKD hanya... Pantauan dari reporter Satya Bakti TV, selain 3 orang perwakilan yang ikut dalam rapat koordinasi, para nakes masih terlihat duduk-duduk di emperan kantor Bupati menunggu hasil rapat tersebut. Dari Kabupaten Asahan Sumatera Utara, Dedi Supriyardi, Satya Bakti TV, mengabarkan.